Oke, sudah recording. Nah, begitu juga dengan teknik closing. Ini karena iklan sudah berjalan, jadi mungkin sudah ada beberapa teman-teman reseller yang mendapatkan leads, yang mendapatkan WA ya, karena dari dashboard kita, dari dashboard iklan kita sudah ada beberapa lead yang masuk gitu ya. Makanya saya minta request ke tim edukasi untuk menyisipkan materi ini. Kenapa? Supaya nanti kalau ada leads, ada WhatsApp yang masuk ke Bapak Ibu, ke teman-teman reseller, ke teman-teman dropship, itu bisa dihandle dengan baik gitu ya, customer-nya, dan mudah-mudahan bisa closing. Seperti itu Bapak Ibu pembukaannya ya. Kita langsung aja, dan malam ini kita akan sedikit berdiskusi ya. Saya bilang berdiskusi karena mungkin Bapak Ibu ada yang lebih terkait dengan CSing dan teknik closing. Yang saya sampaikan di sini adalah apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita praktekkan di Al-Fatih dan di teman-teman customer service di sini. Oke, saya share sebentar. Jadi 16 Batal itu habisan banget tuh. tambahin orang negor mama jadi. Halo. Lama deh abang butuh. Emang sama si abang butuh kontakannya. Paling sih udah. Bapak Ibu mohon di mute ya mic-nya. Oke, materi kita bahan diskusi kita malam ini adalah mahir sebagai CS online, customer service online. Dan ini adalah bagian dari program edukasi reseller Al-Fatih yang ini sudah dimulai kembali di awal minggu ini, karena kita rencanakan di setiap minggu kita akan ada Zoom edukasi reseller. Setiap minggu akan ada dua kali pertemuan. Yang pertama adalah penyampaian materi. Kemarin di hari Senin malam sudah ada materi kata kunci, riset kata kunci di Shopee oleh Mas Rehan. Dan ini nyisip ya, jadi malam ini tuh sisipan sebenarnya, supaya saya request supaya ada satu materi ini. Dan nanti di akhir minggu itu akan ada materi evaluasi dari Shopee. Dan begitu seterusnya, setiap minggu kita akan ada 2 pertemuan Zoom. Oke, sebelumnya mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Dan mohon Bapak Ibu untuk membuka hati dan membuka pikiran, karena apa yang saya sampaikan mungkin juga Bapak Ibu sudah tahu, bahkan sudah menguasai. Jadi di sini saya hanya menyampaikan apa yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan di sini. Dan disclaimer pertama bahwa ini adalah ini bukan suatu magic, bukan suatu suatu hal yang ketika kita mempraktekkan ini itu akan closing kita akan tinggi, closing rate kita menjadi 100%, menjadi 90%, bahkan 100%. Tidak seperti itu. Di sini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah melakukan hal-hal, melakukan perbaikan supaya mendekati proses closing. Karena apa? Karena closing sebenarnya
tidak hanya terkait dengan usaha yang kita lakukan, proses-proses yang kita lakukan, tapi juga terkait dengan rezeki ya. Tapi itu urusan rezeki adalah urusan Allah, yang bisa kita kontrol adalah gimana action kita, gimana langkah-langkah kita supaya bisa mendekati ke closing rate yang baik gitu ya, yang baik seperti itu. Jadi disclaimer-nya seperti itu. Ini bukan hal yang magical yang setelah praktikan ini langsung closing 100%, bukan seperti itu ya, Bu. Oke, tips CSing kita mulai. Yang pertama ini adalah suasana hati. Ya, mungkin ini nggak hanya di CSing ya, di hal-hal tertentu, di pekerjaan, di apapun itu, suasana hati akan sangat mempengaruhi ketika suasana hati kita sedang gembira, sedang senang, pasti apapun yang kita lakukan juga rasanya mudah gitu ya, lebih mudah, lebih enjoy gitu kan. Dan sebaliknya ketika suasana hati kita lagi nggak enak, lagi sedih gitu ya, lagi banyak pikiran gitu ya, itu pasti akan mempengaruhi juga apa yang kita lakukan, langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi ini penting sekali, apalagi untuk CSing, karena CSing kita menghandle manusia gitu, menghandle orang yang nanti akan berpengaruh ketika mood kita nggak baik, pasti akan berpengaruh dengan cara kita menyampaikan informasi, cara kita memfollow up, cara kita berbicara, chatting dengan calon customer gitu. Jadi ini penting sekali. Jadi tips yang pertama adalah suasana hati yang harus happy ya. Dan itu juga hal ini yang menjadi referensi kita untuk meng-hire CS di Al-Fatih. Jadi salah satu poinnya adalah harus ceria, orangnya harus ceria, nggak pendiam gitu ya, karena itu salah satu indikator bahwa kalau ceria ya hatinya juga mudah-mudahan selalu senang, dan itu nanti akan mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan, termasuk tim CS ya, tim customer service. Yang kedua ini penting juga, itu adalah mengenali dan memahami produk. Jadi ketika kita, namanya berjualan ya, dalam hal ini berjualan, kita menawarkan suatu produk, menawarkan suatu, dalam hal ini adalah herbal, itu kita harus mengenali dulu dan memahami dulu produknya. Contohnya brown caps. Nah, itu kita harus tahu dulu tuh brown caps. Pertama, benefitnya apa sih? Benefit itu keuntungannya atau manfaatnya, khasiatnya apa. Terus feature, apa sih namanya? Feature itu adalah kayak misalkan isinya berapa, komposisinya apa, terus cara minumnya seperti apa, cara konsumsinya, itu kita harus mengenali dan memahami produk. Dan kalimat kerennya itu adalah product knowledge ya. Kalau Bapak Ibu sering mendengar ini adalah product knowledge. Bagaimana cara kita memahami dan mengenali produk yang sedang kita jual gitu ya, sedang kita tawarkan kepada calon pembeli, calon customer kita. Dan ini penting, responsif. Ini sangat penting. Jadi ketika ada leads yang masuk, ada calon pembeli, ada prospek, ada WA yang masuk menanyakan produk kita, itu kita sebagai CS harus responsif. Dan 1 menit pertama ini sangat menentukan ya. Karena kita aja, kalau kita sebagai pembeli, ketika kita mau beli sesuatu di website, di apapun itu, pasti kita pengennya cepat direspon kan ya, cepat direspon. Dan begitu pula juga dengan calon-calon customer di luar sana gitu ya. Jadi kita harus responsif, dan 1 menit pertama ini sangat menentukan. Jadi itulah gunanya auto text ya. Auto text salam di WhatsApp itu ada, itu mungkin bisa membantu ya. Jadi ketika ada WA masuk, itu bisa langsung terjawab. Seperti itu. Dan juga mungkin kalau ada leads yang masuk di jam-jam istirahat, dari jam 10 malam sampai subuh, nah itu auto answer ya. Auto answer itu harus diaktifkan juga ya. Seperti itu.
Dan selanjutnya adalah menyiapkan FAQ. FAQ, frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa sih yang biasanya ditanyakan oleh calon pembeli? Ya, biasanya harganya berapa, manfaatnya apa bedanya dengan produk yang lain, terus cara konsumsinya seperti apa. Kalau herbal biasanya ini bisa nggak untuk anak-anak, bisa nggak untuk ibu hamil, ibu menyusui, terus bisa COD atau enggak, terusnya apa ya? Ya hal-hal yang sering ditanyakan itu kita siapkan, kita list ya. List supaya apa? Supaya nanti ketika ada pertanyaan yang sama itu datang ke kita, itu kita sudah nggak bingung lagi gitu, nggak bingung lagi dan cepet gitu kan jawabnya karena sudah ada di daftar apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di FAQ ini. Selanjutnya dan sebisa mungkin tidak menggunakan auto text. Boleh menggunakan auto text tapi jangan semuanya gitu kan karena kita berbicara dengan manusia. Kalau auto text semua nih kayak mereka tuh menganggap kita nih robot atau orang ya yang melayani kita gitu kan. Gitu. Jadi auto text mungkin untuk hal-hal yang kayak misalkan harga gitu ya itu kan bisa tinggal kirim ya. Tapi kalau yang lain itu biarlah mengalir ya. Biarlah mengalir sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari si calon customer, si calon pembeli kita. Dan selanjutnya pelajari teknik closing. Ini nanti akan kita sedikit bahas. Dan teknik closing ini sebenarnya ada banyak ya, ada banyak dan ini pun sebenarnya adalah hasil dari hasil dari pengalaman-pengalaman perusahaan-perusasahaan lain, corporate lain, organisasi-organisasi lain yang sudah berkecimpung di dunia online ya. Itu. Dan sekali lagi ini juga bukan magical, bukan yang teknik ini works nih, ini pasti closing rate kita jadi 100% nih. Nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Dan follow up. Ini penting sekali follow up. Karena apa? Karena mungkin Bapak Ibu sering mengalami ada leads yang masuk tapi nggak respon sama sekali. Ya, leads yang masuk dia nanya kan, halo saya mau dong produknya gimana caranya itu kan, dia sebenarnya udah nanya ya, tapi ketika kita respon itu dia nggak respon balik. Nah kuncinya adalah kita follow up terus, follow up ya, walaupun dia nggak jawab ya kita follow up aja terus ya, gimana kak gitu ya produknya, terus kita kasih manfaatnya, kita kirimin testimoni, kita kirimin foto-foto packingan seperti itu ya, follow up. Nanti ada di belakang akan kita pelajari. Dan ini yang amat sangat penting, berdoa gitu, karena closing atau tidak itu banyak faktornya dan yang paling mempengaruhi adalah itu rezeki kita atau bukan gitu. Seperti itu. Makanya kita setelah berikhtiar mengikuti menjalankan langkah-langkah yang memang harus kita lakukan gitu ya, seperti yang responsif gitu ya, kita sudah menyiapkan jawaban-jawaban, sudah belajar teknik closing, yang bisa kita lakukan adalah berdoa gitu ya. Oke, sedikit kita belajar bersama mengenai teknik closing. Pertama, jadi ketika ada leads masuk itu yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Alhamdulillah leads masuk ke HP kita, leads masuk ke HP CS. Karena apa? Karena leads itu enggak serta-merta tiba-tiba masuk ke HP kita. Pasti ada effort yang kita lakukan, effort yang perusahaan lakukan untuk mendatangkan leads ke HP kita, ke HP CS. Bisa jadi leads itu dari SEO, dari website yang sudah di SEO-kan ya, dan itu kan butuh effort yang sangat lama untuk bisa berada di halaman 1 Google dan diklik oleh calon pembeli sampai pembelinya menghubungi kita. Itu effortnya sangat besar gitu ya untuk bisa mendatangkan traffic, bahkan untuk bisa mendatangkan prospek ke HP kita. Yang perlu kita lakukan adalah alhamdulillah gitu ya, ini leads sudah masuk. Dan juga leads itu hadir
beberapa melakukan iklan berbayar. Kayak Mas Farid ya, Mas Farid Sapuan ini melakukan iklan Facebook ya. Di Al-Fatih pun juga kita melakukan iklan berbayar ya. Dan leads masuk artinya adalah itu hasil dari iklan, hasil dari uang yang kita keluarkan untuk membayar iklan. Pertama, alhamdulillah leads-nya masuk gitu kan, itu dulu. Ini karena setiap leads yang masuk ke HP CS, yang masuk ke HP kita itu berharga gitu ya. Karena pertama yang tadi ya, mungkin effortnya yang sudah kita lakukan, atau mungkin untuk yang beriklan berbayar itu kita sudah bayar iklan gitu ya. Jadi jangan sia-siakan leads yang sudah masuk ke dalam HP kita, ke dalam HP CS. Nah, selanjutnya yang penting adalah ini kebutuhan si calon pembeli, kebutuhan prospek, terutama kita karena kita jualan herbal, jualan solusi ya, jualan solusi. Jadi kita butuh tahu kebutuhannya prospek itu seperti apa. Kita butuh tahu masalahnya apa sih, keluhannya apa sih gitu ya. Contoh untuk produk brown caps itu kita perlu menanyakan ke prospek kita keluhannya apa sih gitu. Karena brown caps itu kan spesifik untuk paru-paru. Dan penyakit paru-paru itu banyak ya. Ada pneumonia, ada batuk, ada batuk berdahak, menahun, bronkitis, TBC, asma, paru-paru yang kotor karena nikotin itu banyak sekali. Nah itu kita gali dulu kebutuhan dalam hal ini dalam produk solusi adalah mereka kan butuhnya adalah disembuhkan. Penyakitnya sembuh, penyakitnya bisa reda, penyakitnya bisa hilang gitu kan. Makanya kita gali dulu kebutuhannya apa, keluhannya apa gitu ya. Itu dulu karena jangan ujuk-ujuk kita tawarin produk gitu kan sebelum kita tahu keluhannya apa. Nah, setelah kita sudah gali kebutuhannya, yang bisa kita lakukan adalah memberikan solusi dari apa yang dia butuhkan, apa yang dia keluhkan, apa yang dia apa yang dia keluhkan gitu kan. Dalam hal ini itu solusinya adalah di produk kita. Nah, gitu. Itulah pentingnya mengapa kita harus mengerti, harus paham dan harus expert di product knowledge di di produk kita ya. Karena ketika ada dia gangguannya ini, keluhannya ini, kita bisa jawab ya. Kita bisa jawab tidak hanya terkait sama produk tapi terkait dengan penyakit-penyakitnya. Dan belum lama kami sepakat dengan CS itu setelah lead masuk kita tanya dulu keluhannya apa, gangguannya apa. Nah, setelah tahu keluhan dan gangguannya apa, itu kita tidak langsung menawarkan produk, tidak langsung menawarkan brown caps, tapi kita mencari tahu penyakit itu seperti apa. Misalkan batuk menahun, itu kita cari tahu kenapa sih batuk menahun, mungkin karena ada gangguan di paru-paru. Kenapa sih batuk-batuk terus? Oh, ternyata dia perokok. Mungkin paru-parunya banyak kotoran, banyak nikotin, banyak kuman gitu kan, dan itu harus dibersihkan. Jadi ya hal yang bisa dilakukan gitu. Jadi sebelum kita menawarkan produk, solusinya apa dulu gitu. Karena produk itu kan sebenarnya salah satu solusi yang dari banyak solusi yang ada gitu ya. Jadi setelah kita gali kebutuhannya, kita berikan solusinya. Seperti itu. Ini sangat penting sih poin ini, walaupun cuma ada 2 kalimat di sini, tapi ini sangat sangat penting ya, mempengaruhi flow proses selanjutnya ya, seperti itu. Karena kalau ujuk-ujuk tiba-tiba kita menawarkan produk ya dia kita juga nggak suka kan langsung ditawarin produk ya. Jadi kita gali dulu kebutuhannya, kita berikan solusinya. Selanjutnya bangun kedekatan kepada prospek kita. Dan yang pertama kita wajib tahu namanya. Kita wajib tahu. Jadi setelah prospek datang, itu kita tanya dulu, maaf ini dengan kita kenalan dulu. Halo, saya Kur, customer service dari Al-Fatih. Boleh tahu ini dengan ibu dan bapak siapa gitu ya. Memang ada yang jawab, ada juga yang enggak gitu ya. Tapi ya kita
intinya kita bangun kedekatan. Kalau dijawab ya alhamdulillah. Namanya Ibu Sari. Oh, saya Ibu Sari. Oh ya Bu Sari, salam kenal ya gitu. Pertama kita bangun kedekatan ke calon ke calon pembeli kita, ke prospek kita. Terus mengikuti gaya bahasa calon pembeli, ini juga penting. Ada orang-orang yang gaya bahasanya itu formal gitu ya. Oh maaf saya tidak berminat gitu. Oh ini manfaatnya untuk apa ya gitu ya. Ada juga orang-orang yang kayak kita nih ya, ngomongnya ya kayak gini. Dia berbicara terus kita ngomong gitu kan. Bahasa-bahasa yang bahasa sehari-hari. Nah, itu kita ikuti. Jangan ada prospek yang bahasanya formal, tapi kita jawab dengan bahasa yang nggak formal. Nah, itu kan nggak nyambung tuh ya. Itu yang nggak nyambung. Terus selanjutnya adalah jokes. Jokes yang inilah ya, yang selayaknya ya, jangan terlalu berlebihan ya. Untuk sebenarnya mencairkan suasana. Misalkan kita lihat profil picture-nya dia lagi di mana ya, lagi di Paris misalkan. Terus tanya, oh ini ibu lagi di Paris ya, ini kapan ya bu? Gitu. Jadi kayak sok-sok dekat gitu ya, sok-sok dekat. Yang selanjutnya berikan pujian kepada calon pembeli. Yang banyak itu dari teman-teman CS itu gini, oh ya saya tanya suami dulu ya, gitu. Nah itu kalau udah ada pertanyaan kayak gitu, itu biasanya kita puji dulu ini. Oh ya ampun ibu ini ya istri yang baik ya, selalu meminta izin kepada suami. Ya, itu dipuji dulu, diberikan pujian gitu kan. Terus selanjutnya panggil dengan sapaan nama. Misalkan tadi Sari, Ibu Sari. Itu selalu disebut-sebut. Misalkan gini, Ibu Sari mau order brown cap 1 botol atau 2 botol ya gitu. Terus gini, Ibu Sari mau pembayaran via transfer atau COD gitu ya. Terus juga kalau misalkan dia belum respon, kita follow up, itu kita sebut namanya. Halo, selamat siang Ibu Sari ya. Untuk produk brown caps-nya ini ada promo loh, misalkan gitu ya, beri 1 gratis 1. Ibu Sari mau pesan sekarang atau nanti gitu. Jadi kita sapa nama dan ibu atau bapaknya, itu penting sekali. Yang selanjutnya bangun kepercayaan. Bangun kepercayaan ini dengan mengirimkan testimoni. Dan alhamdulillah produk-produk kita, terutama brown caps itu sudah banyak testimoni ya. Ada foto, ada video. Itu bisa jadi senjata kita untuk lebih meyakinkan lagi prospek kita, gitu ya. Dari kita sudah banyak, ada beberapa testimoni untuk COVID, untuk sesak nafas, untuk batuk, untuk perokok, itu sudah banyak sekali ya. Dan mungkin yang belum tahu bahwa semua marketing kit kita itu sudah ada di Telegram, ya Mas ya. Di Telegram itu sudah ada, termasuk testimoni ya. Testimoni itu bisa dipakai sebagai senjata. Yang selanjutnya bisa pasang foto pengiriman setiap hari. Ya, ada pengiriman kita foto gitu kan, itu bisa kita kirim. Alhamdulillah ini pengiriman kita hari ini, itu untuk meningkatkan trust mereka ya. Yes, ini salah ini yang tadi. Berikan jokes. Terus website ya. Website dan alamat yang jelas itu kita infoin juga supaya trust ya, lebih trust. Karena banyak juga yang bertanya, ini kantornya di mana, ini tempatnya di mana, itu bisa kita jelaskan. Walaupun teman-teman reseller atau dropship dijelaskan aja, kita berada di sini Pak, kita berada di lokasi ini gitu kan. Dan kalau tanya website ya berikan aja landing page yang sudah kita berikan ya, atau toko online yang sudah kita berikan, seperti itu. Nah ini yang sudah kita sedikit singgung tadi. Fast response ya, ini penting banget. Fast response di 1 menit pertama. Dan intinya ketika ada pertanyaan dari prospek, itu kita harus segera menjawabnya, segera merespon ya, kayak gitu. Terus selalu
menanyakan pertanyaan yang tepat. Artinya gini, artinya jangan berhenti, jangan conversation itu, jangan percakapan itu berhenti gitu aja di apa namanya, di customer atau di kita misalkan. Misalkan gini, apa namanya, ditanya nih, halo Kak, ini harganya berapa gitu. Terus kita jawab, harga 199.000. Udah gitu aja. Apa yang terjadi? Ya sudah kan, itu akan berhenti seperti itu. Kalau orangnya yang males gitu kan. Ada juga yang dia nanya balik gitu kan. Tapi sebaiknya itu diakhiri dengan pertanyaan. Ya nggak, 199.000 Kak gitu kan. Apa namanya? Kakak mau pesan 1 atau 2 gitu kan. Itu di apa namanya? Dikembalikan dengan pertanyaan ya, diakhiri dengan pertanyaan. Dan tanyakan pertanyaan yang tepat, pertanyaan yang sesuai dengan kondisi saat itu, kondisi chat, kondisi percakapan saat itu, gitu ya. Jangan karena kita banyak auto text, ya kita kirim aja, gitu kan. Itu kan nggak relevan ya. Jadi apa yang terjadi saat itu, kondisi saat itu, ya itu yang kita tanyakan, gitu ya. Pertanyaannya apa aja? Pertanyaannya bisa pain, bisa dream, needs, problemnya apa, gitu ya. Kayak gitu. Nah ini dia, wajib tanya balik. Contohnya tadi, harga berapa? 199.000 aja, udah titik. Quick. Gitu kan, nggak ada apa namanya, nggak ada lanjutannya. Jadi kalau ditanya harga itu ya harga berapa? 199.000 aja Kak, gitu ya. Kakak mau beli 1 atau 2 botol gitu ya. Terus Kakak mau pembayaran transfer atau COD. Terus misalkan kalau ada promo, kita ada promo beli 1 gratis 1. Kakak mau ambil promonya gitu. Jadi kita memancing mereka untuk menjawab, dan pertanyaan-pertanyaan itu mendekatkan kepada proses closing gitu. Kayak gitu ya. Selalu berikan pilihan. Nah, ini penting. Berikan pilihan, misalkan mau beli 1 atau 2, mau bayar transfer atau COD, transfernya sekarang atau nanti siang, mau transfer ke BRI, Mandiri atau BCA gitu. Selalu berikan pilihan. Pertanyaan-pertanyaan itu berupa pilihan ya. Itu. Jangan pertanyaannya kayak gini. Ini yang kurang tepat ya. Misalkan untuk pembayaran jadi transfer enggak gitu. Jawabannya pasti enggak gitu kan. Untuk pesanannya mau di-keep enggak? Jawabnya enggak gitu ya. Jadi jangan ini yang kurang tepat, ini bisa dihindari ya. Mungkin yang lainnya banyak sih gitu ya. Jadi intinya kasih pilihan, kasih pilihan. Nah, ini penolakan nih. Ini penolakan yang sering banget disampaikan oleh calon pembeli. Yang pertama, biasanya kok mahal banget sih harganya gitu kan. Terus saya tanya suami dulu ya, saya pikir-pikir dulu, nunggu gajian dulu. Ini banyak ini. Ini sebenarnya kalimat sebenarnya belum positif penolakan ya, tapi ini sebenarnya bisa kita atasi penolakan tersebut. Misalkan kok mahal banget harganya, itu kita jelaskan apa namanya, kita tanya balik, mahalnya itu dibandingkan dengan apa ya Kak? Gitu. Ya kan, karena dia bilang mahal, pasti kan ada pembandingnya. Mungkin dia ngelihat produk lain yang lebih murah gitu kan. Nah setelah itu kita jabarkan benefit-benefit yang bisa dibilang di produk lain, di produk kompetitor tuh nggak ada. Gitu ya. Misalkan kalau Brown Caps ya, Brown Caps ini produk premium, ini apa namanya, sudah bahan-bahan yang komposisinya itu sudah di riset oleh tim apoteker yang profesional, sudah bersertifikasi Badan POM, MUI gitu kan. Jadi wajar saja kalau produk ini lebih mahal dari produk yang lain karena memang kualitasnya jauh lebih baik dari produk yang lain. Itu contohnya ya, contoh jawabannya. Terus kalau saya tanya suami dulu, nah ini tadi ya, saya tanya dulu, kita puji dulu tuh, wah ibu atau bunda ini istri yang baik ya, karena selalu izin kepada suami. Gitu. Nggak sampai situ kita lanjutkan, tapi gitu ya, tapi kalau nunggu-nunggu lama ini bisa kehabisan loh gitu, atau tapi kalau nunggu lama promonya nggak tahu nih sampai kapan gitu ya. Jadi kalau bisa sih diselesaikan nih prosesnya hari ini gitu. Saya pikir-pikir dulu juga sama jawabannya.
kita kita infokan lagi manfaatnya, infokan lagi promonya, infokan lagi stoknya gitu ya. Kalau memang stoknya tinggal 2, ya ini tinggal 2 nih. Kalau dipikir-pikirnya kelamaan bisa kehabisan loh gitu. Apalagi harga masih promo. Nunggu gajian dulu misalkan, bisa juga jawabannya kayak tadi gitu. Jadi hal-hal yang ini jadi ketika ada kalimat-kalimat penolakan kayak gini tuh jangan dibiarin gitu. Jangan dibiarin, tapi kita pancing, kita beri pertanyaan-pertanyaan, dan kalau ternyata memang mentok nggak ada uang atau ya sudah saya nggak beli sekarang gitu ya, itu nggak apa-apa, itu ya namanya penolakan wajar lah ya, nggak semua leads yang masuk itu beli, itu wajar. Itu nanti bisa kita follow up ya, kita bisa follow up dengan broadcast atau dengan kiriman-kiriman artikel-artikel atau yang lain-lain ya. Nah ini penting juga nih, jangan tergesa-gesa untuk closing gitu. Tujuan kita business owner, CS gitu ya, customer service, closing maker memang targetnya adalah closing. Mungkin dari ada target ya, yang punya tim mungkin ada target sehari itu closing rate berapa, itu memang ada target. Tapi sekali lagi kita berhadapan dengan manusia yang kita tidak bisa mengatur 100% ya, kita tidak bisa mengontrol 100%, apalagi terkait dengan pembelian, terkait dengan mereka mengeluarkan uang yang nggak sedikit gitu ya. Jadi jangan tergesa-gesa, santai aja gitu ya. Jangan tergesa-gesa, artinya tetap kita fokus pada target kita untuk closing, lakukan langkah-langkah, lakukan proses-proses yang mendekatkan kepada closing gitu kan. Tapi kalau memang belum closing, ya santai aja gitu ya, nggak usah tergesa-gesa. Kayak gitu. Nah, kalau memang ternyata leads yang masuk itu tidak bergeming, tidak menjawab sama sekali, atau menjawab tapi menjawab tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ditanyain diem, itu yang kita lakukan adalah follow up ya. Jadi jangan baper kalau ada leads yang masuk, ada prospek yang masuk itu diem. Kita tanyain diem, nggak jawab. Itu jangan baper, santai aja gitu ya. Santai aja. Nah, kita perlu sadari bahwa usaha yang pertama kali itu tidak selalu berhasil. Dan menurut riset, nggak tahu nih risetnya dari mana. Jadi 70% orang itu akan akan mengambil keputusan membeli itu di kontak yang kelima. Ada yang bilang di kontak yang ke-7, ada yang bilang kontak yang ke-8. Itulah fungsi dari follow up. Gitu ya. Jadi kita tawarin pertama kali belum bergeming. Kedua, kita kirimin manfaat belum bergeming. Ketiga, kita kirimin testimoni belum bergeming. Ketiga, selanjutnya kita kirimin testimoni video belum bergeming. Selanjutnya kita kirimin promo misalkan gratis ongkir, itu belum bergeming. Itu kita terus kita terus ikhtiarkan ya. Yang kita lakukan adalah kita terus lakukan ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan, yang bisa mendekatkan kita kepada proses closing gitu ya. Jadi jangan diam. Intinya tetap terus bergerak. Jadi filosofi dari follow up sebenarnya adalah bergerak terus. Bergerak, tanya, follow up gitu ya. Tapi tetap jangan tergesa-gesa ya. Tanya, follow up gitu kan. Follow up gitu ya. Ini statistiknya ini valid apa enggak, tapi yang pasti memang yang saya yakini adalah, yang saya pribadi yakini adalah orang itu nggak langsung membeli dalam penawaran pertama, gitu kan. Berkaca ke diri saya sendiri, apalagi di online ya, banyak pertimbangan-pertimbangan yang dipikirkan oleh calon pembeli ya. Jadi memang yang saya yakini adalah pasti tidak di langkah pertama. Ini statistiknya nanti bisa dibaca ya, bisa dibaca. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ambil dari sini adalah kita follow up. Tugas kita adalah follow up. Follow up sampai kapan?
sampai dia beli atau sampai dia sudah sudah benar-benar memberikan keputusan, maaf saya nggak beli. Nah, kalau sudah sampai situ, itu sudah cukup follow up kita. Kita setelah sampai itu kita pindahkan list kontak ini ke kontak broadcast. Ke kontak broadcast atau bisa kita japri. Kita broadcast dengan apa? Kita broadcast dengan artikel-artikel kesehatan, doa pagi gitu ya, hal-hal yang kayak gitu, testimoni atau mungkin kalau ada produk baru kita tawarkan gitu ya. Mungkin di 8 kali kontak tadi itu nggak closing, tapi closingnya di mungkin bulan depan, mungkin di 2 bulan lagi gitu, karena kita tetap keep in touch, kita tetap tetap berhubungan dengan mereka gitu ya. Nah ini follow up itu bisa lewat chat, jadi nggak hanya chat, bisa juga dari status WhatsApp ya, atau story gitu ya. Jadi follow up banyak yang bisa kita lakukan. Pengalaman saya juga banyak orang yang tertarik itu dari status WA ya, status WA. Jadi ketika kita upload nih, kita update status produk atau artikel, itu biasanya banyak yang ngelihat ya, banyak yang ngelihat dan banyak juga yang tanya-tanya, akhirnya beli gitu ya. Jadi follow up itu bisa dilakukan dengan chat. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini ya kita doakan ya, doakan dengan tulus lah, doakan dengan tulus, karena kan doa itu akan berbalik kepada yang mendoakan gitu ya. Semoga Bapak Ibu hari ini aktivitasnya lancar gitu ya, tidak ada suatu hambatan gitu ya. Selamat beraktivitas ya gitu. Jadi follow up itu tidak harus menawarkan produk gitu. Jadi setiap hari kita tawarkan, Pak gimana jadi nggak? Ini ada produk baru, nggak kayak gitu. Justru dengan hal-hal yang kayak gitu mungkin bisa membuat mereka jadi oh ini perhatian juga ya gitu, setiap hari didoain loh gitu ya. Akhirnya dia kepo nih, ini dulu ngubungin produk apa ya, akhirnya ditanya, Mbak Mas jualan apa sih gitu. Nah dari situ kan udah ada kedekatan sudah terbangun, trust sudah terbangun, justru dia yang menghubungi kita gitu ya. Dan saya juga masih banyak dapat repeat order dari customer-customer yang dulu ketika saya jadi CS, karena nomornya itu saya migrasi ya, nomornya, dan banyak yang saya save juga nomornya. Jadi ketika ada produk itu bisa di-update status, mereka lihat, mereka mereka tertarik, akhirnya beli lagi, repeat lagi kayak gitu. Terutama untuk produk herbal ini penting banget follow up. Karena apa? Karena biasanya keluhan atau gangguan kesehatan itu tidak selalu berhasil dalam satu botol pertama. Jadi kita harus kalau bahasa kerennya itu CRM ya Mas Rehan ya. Jadi customer relation management gitu ya. Jadi kita membuat manajemen customer, misalkan hari ini dia contoh yang simpelnya, hari ini dia order, dia lokasi di Tangerang, berarti 2 hari lagi dia paketnya sampai. Nah di hari ketiga itu kita sudah sapa, halo selamat pagi Bapak ya, untuk pesanan herbal brown caps-nya apakah sudah sampai Pak? Itu pertama. Nah di titik itu kan dia sudah konsumsi. Kalau dia untuk pengobatan itu kan kita tahu sehari itu adalah 6 kapsul ya, jadi 2 kali 3 6 kapsul. Jadi di hari ke-10 pasti sudah habis nih. Di hari ke-10 dia sudah habis. Nah, di hari 10 itu kita kita hubungi lagi. Halo Bapak, selamat pagi, gimana kabarnya gitu kan. Terus tanyakan gimana keadaannya setelah minum brown caps, apakah sudah ada perubahan. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan testimonial. Jadi kita testimoni itu tidak harus kita tanya, Pak gimana testimoninya setelah ini, enggak. Dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa dapat testimoni. Nah dari situ mungkin dia ini sudah ada perubahan tapi belum membaik. Nah, pasti kan di situ saya beli lagi deh gitu. Nah karena kita udah menghubungi dia duluan ya, akhirnya ya udah saya beli langsung gitu ya. Saya beli agak delay ya. Oke. Lanjut ya. Masih delay. Wah, seru juga ya.
udah mau jam 9. Oke, itu di teknik follow up masih delay? Udah ya, oke. Tadi delay ya, oke. Teknik follow up ini teorinya ini apa namanya materinya ini, tapi kita udah bahas semua tadi ya, sudah bahas tadi. Nah ini saya sedikit share apa yang kami lakukan. Ini kita buat sebuah bentar ya. Saya share apa namanya? Oke, saya akan share yang kita lakukan. Ya, kita ada sebuah closing script. Jadi ini script ya, script untuk para CS. Jadi intinya script ini adalah kalau ditanya ini jawabnya apa gitu ya. Oh ini sebentar. Sudah kelihatan ya? Ya ini closing script. Misalkan ini, oh sorry. Nah ini misalkan calon customer masuk ke WhatsApp kita, itu tanya, halo saya tertarik, gitu ya, bla bla bla. Lanjut kita tanyakan namanya siapa kita sapa gitu ya. Terus kita tanyakan keluhannya apa, terus kita berikan solusi, terus kita infokan solusinya. Salah satu solusinya bisa lewat brown caps karena brown caps bla 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 gitu ya. Kalau ditanya harga, jawabnya kayak gimana? Ini ada semua di sini. Ini kita lakukan. Ini adalah implementasi dari apa yang tadi kita bicarakan ya. Tuh, jadi proses-proses yang terjadi berkali-kali itu kita catat dan kita jadikan semacam script ya. Kalau tanya ini jawabnya apa? Ya semacam FAQ juga sih. Kayak gitu, kayak ini bisa bareng obat dokter enggak ya. Tuh. Terus nanti ini bisa saya share ke teman-teman semua. Kayak misalkan ini ori apa enggak, kok di apa namanya? Di marketplace banyak banget sih yang harganya di bawah 100 misalkan. Nah, ini jawabannya apa? Terus kayak misalkan yang menarik itu yang ini. Yang menarik ya. Oh, ini ada nggak di sini? Kayaknya ada. Apakah bisa menggaransi? Apakah produk ini bisa menggaransi penyakit saya bisa sembuh? Nah, itu jawabannya apa? Ada semua di sini. Nah, ini garansi sembuh. Ada nggak garansi sembuh? Pertama, kami tidak mau, ini jawabannya ya. Ini biasanya kita langsung kirim ini. Kami tidak berani memberikan garansi sembuh karena kesembuhan hanya Allah yang menentukan. Yang bisa dilakukan adalah melakukan ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan. Dan brown caps ini bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk membantu menyembuhkan penyakit Bapak Ibu siapa gitu ya. Terus dijelasin lagi kenapa? Karena brown caps manfaatnya ini gitu. Gitu. Karena tugas kita customer service itu adalah memberikan informasi, memberikan keunggulan produk kita ya. Jadi menyampaikan keunggulan produk kita ke calon pembeli. Bisa jadi mereka masih belum yakin karena kita belum bisa menyampaikan manfaatnya. Jadi intinya belum nyampe nih info manfaatnya ke mana, ke calon customer kita. Nah, tugas kita adalah menyampaikan ini, mengirimkan pesan ini kepada calon customer supaya mereka tahu produk kita, supaya mereka tahu bahwa produk kita adalah bagian dari solusi masalah-masalah mereka. Seperti itu. Ini nanti bisa saya share. Lumayan ya, udah lama juga. Ini terus sudah, mungkin itu aja. Oke, dari saya cukup. Kita ke diskusi. Bapak Ibu yang mau bertanya atau yang mau share,
teman-teman CS ini ada juga ya, CS Al-Fatih. Kalau ada yang mau share juga boleh, silahkan. Diskusi aja. Saya coba baca di chat ya, ada pertanyaan nggak? Tolong direkam. Oke, mau tanya. Oke, dari Pak Muhammad Yasin, apakah kita harus memposisikan sebagai kakak ya? Tergantung ya. Pertama penyebutan kakak ibu itu tergantung dari produk. Kalau kami untuk produk herbal itu kita menggunakan bapak ibu ya, bapak ibu, karena kemungkinan besar orang-orang yang membutuhkan solusi terhadap penyakit adalah orang-orang yang sudah mature ya, yang sudah dewasa, yang di atas 27 tahun, di atas 25 tahun. Itu biasanya kita menyapa dengan bapak ibu gitu. Kayak gitu sih. Itu aja. Terus Cabuy saya pernah baca untuk follow up Cabuy setidaknya dilakukan 20 kali, namun seringkali baru 4 kali kita sudah menyerah. Apakah artinya jadi closing bisa dikatakan gagal closing? Ya. Ya, banyak yang mengatakan di kelima kita harus follow up sampai 5 kali, sampai 8 kali, sampai 20 kali. Berapapun itu, intinya adalah kita harus memfollow up. Kita harus menyapa mereka. Kalau memang sudah misalkan sudah 8 kali, 9 kali, ya sudah, itu tidak kita teruskan, tapi kita masukkan ke dalam list broadcast. Yang nantinya kita akan sapa, kita akan kirimkan salam sehat, kita kirimkan doa, kita kirimkan artikel kesehatan, kita kirimkan promo, kita kirimkan testimoni gitu ya. Seperti itu. Jadi memang namun tidak terjadi bisa dikatakan gagal closing. Ya, itu sih intinya ya, follow up terus. Boleh di-share dong skripnya ya, nanti kita share di grup ya. Kita akan share di grup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa via voice video atau di chat ya. Sekali lagi ini bukan untuk menggurui, ini kita share aja. Saya juga share dari pengalaman saya sebelum ini berjualan online, dan juga apa yang kita jalankan di Al-Fatih ini gitu ya. Om, saya mau nanya nih. Yes. Mas Farid, silakan. Iya. Berdasarkan dari prospek iklan saya sebelumnya kan itu ada yang nanyakan, pertama kan dia memperkenalkan diri kan. Ya. Tahu-tahu langsung ke nanya harga, itu respon kita baiknya gimana Om? Terus yang keduanya, ada beberapa customer kita yang akhirnya order dengan kita juga ujung-ujungnya kan. Cuma dari awal dia membandingkan ini. Apa yang membedakan produk kita dengan produk lain gitu kan. Padahal di luar sana itu banyak tuh, ada Gurasma, ada macam-macam produk yang hampir mirip gitu kan. Jadi itu kita membedakan aja untuk lebih benefit kita, produk kita atau apa begitu. Oke, baik Mas Farid, saya coba jawab ya. Jadi mengenai harga, tiba-tiba dia tanya harga, ya wajar. Ini kemungkinan landing page-nya nggak ada harganya ya Mas ya? Enggak Om, nanti takut kabur. Iya, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. It's okay. Jadi supaya dia masuk dulu ya, masuk dulu. Ketika dia tanya harga, yang kita lakukan adalah jangan langsung memberikan harga. Misalkan, halo, harganya kita masuk ya, terus dia tiba-tiba nanya harganya berapa. Itu jangan langsung kita berikan harga. Harganya 199.000, itu jangan. Kalau bisa jangan ya, kalau bisa jangan. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus meng-highlight benefit, keuntungan, manfaat dari produk kita. Termasuk kalau bisa kirim dulu testimoni, kirim testimoni yang sudah berhasil, baik video maupun foto ya, screenshot. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan dengan harga. Dan itu pun tidak langsung harganya sekian, tapi kita lihat begitu Pak, dengan dengan manfaat, dengan khasiat, dengan hasil yang sudah gimana kata-katanya itu teman-teman CS. Pokoknya yang manfaat dan khasiat yang sudah dirasakan oleh banyak orang, Brown Caps ini kami hargai cukup dengan harga misalkan 199.000 Kak, gitu kan. Tidak sebanding dengan manfaat yang
akan kakak dapatkan dan juga tidak bapak ibu dapatkan, dan juga tidak sebanding dengan biaya bisa digini juga, biaya rumah sakit, biaya kesehatan yang nantinya bapak ibu tanggung ketika membiarkan penyakit ini, membiarkan keluhan-keluhan ini gitu. Jadi di highlight dulu di benefit, di manfaat, di testimoni gitu ya, di khasiat, setelah itu baru dikasih harganya gitu, Mas Farid. Itu yang pertama. Tadi yang kedua apa ya, lupa. Kedua yang membedakan produk kita dengan produk lain. Yang membedakan produk kita. Nah, biasanya itu kita jawabnya gini. Mohon maaf Pak, untuk produk lain kita tidak tahu menahu, tapi yang bisa kita pastikan adalah produk kita ini gitu. Produk kita ini berbahan berkualitas tinggi, bahan-bahannya sudah diramu oleh apoteker yang sudah berpengalaman, yang profesional, sudah mendapatkan izin MUI, BPOM, MUI dan lain-lain gitu. Jadi intinya gitu. Intinya kalau dia nanya yang lain kayak gimana? Oh, jadi kasarannya gini, oh yang lain kita nggak tahu Pak, gitu kan? Kita nggak tahu karena kita nggak pernah pakai, kita juga nggak ngejual itu. Yang bisa kita pastikan dan yang bisa intinya kita pastikan, meng-highlight gitu ya. Yang bisa kita pastikan adalah produk ini, intinya kayak gini, produk ini bagus, produk ini berkhasiat, produk ini sudah terbukti khasiatnya, kayak gitu. Itu sih kayak gitu. Itu kalau ada pertanyaan banding-bandingin sih kayak gitu. Oke, siap. Thank you. Dan mungkin bisa juga ini, di luaran sana banyak produk brown caps yang palsu. Itu bisa kita highlight. Kenapa? Karena brown caps ini produk yang banyak dicari orang. Makanya pemalsu-pemalsu itu berlomba-lomba untuk memalsukan produk brown caps. Itu juga sebenarnya kalau ada pertanyaan palsu-malsu itu enak banget sih. Kita bisa membalikan keadaan gitu. Jadi bisa kita kayak apa ya? Kayak merendah dulu terus kita langsung gini loh. Gitu. Kayak gitu. Mas Farid ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, siap. Siap. Oke. Teman-teman CS, ada yang mau share pengalaman yang menarik? Ini ada siapa saja? Ada Mbak Tika. Mbak Tika doang ya? Oh iya. Oke. Ada lagi kira-kira yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, nanti ini udah recording, nanti akan kita share rekamannya, terus juga tadi closing script-nya juga akan kita share. Itu tidak harus digunakan, itu menyesuaikan terhadap kondisi teman-teman, kondisi Bapak Ibu reseller gitu ya. Kayak gitu. Apa lagi ya? Itu aja sih dari saya ya. Oke, apa? Oh, nanya dong. Oh iya, ini siapa? Mbak Tika. Harusnya sharing kok nanya. Iya, sharing nih. Oh, ini Pak Kur, kan kemarin tuh ada tuh leads masuk. Nah, dia bilang harganya mahal katanya. Harganya berapa sih? Mahal. Jadi Tika jelasin kalau kasih harga mahal itu tergantung istilahnya daripada kesehatan kita yang apa yang seperti yang Pak Kur bilang tadi tuh, yang soal kesehatan itu lebih mahal daripada biaya rumah sakit, biaya dan yang lain-lain tuh. Yeah. Nah, tapi responnya iya sih katanya, tapi uangnya nggak ada. Gimana dong Pak Kur? Tapi uangnya nggak ada, gitu kan. Artinya sebenarnya ya apa namanya? Kalau kayak gitu berarti dia sebenarnya sudah tertarik dengan produk kita, tapi ya mungkin memang kondisi keuangannya yang belum memungkinkan. Nah, kalau udah kayak gitu, itu ya masukin ke list broadcast. Kalau ada produk lain, misalkan teman-teman punya banyak produk, punya banyak variasi. Kalau memang ada produk lain yang sejenis dan harganya lebih murah, itu bisa ditawarkan, gitu
ya. Misal teman-teman punya produk apa, misalkan produk herbal kolesterol yang premium, pertama kita nawarkan premium yang harganya 300.000 gitu kan, tapi kalau ada hal-hal kayak gini dia nggak punya uang, itu bisa kita tawarkan produk yang harganya di bawah, misalkan di harga yang 150.000 itu bisa kita tawarkan. Nah itu bisa jadi solusi mereka, karena memang kalau memang mereka keberatan dengan harga produk yang premium tersebut yang 300.000, kita tawarkan di produk yang 150.000. Seperti itu. Nah, kita juga lagi coba pendekatan ke NaturaFit ya. Sebenarnya banyak produk kayak brown caps ya. Jadi NaturaFit produsen kita itu banyak produksi herbal, terutama herbal paru-paru tuh banyak. Nah, kita lagi meramu, ada nggak sih produk yang manfaatnya hampir sama tapi harganya lebih murah. Nah itu bisa dijadikan senjata untuk follow up harga-harga yang 150.000, yang 100.000 kayak gitu. Kalau memang ternyata kemahalan, dia bilang kemahalan, ya itu flow-nya adalah masukin ke list broadcast. Nanti di situ kan mereka kita kasih artikel, kita kasih promo, misalkan promo free ongkir gitu ya. Karena kan kita tidak bisa memainkan harga ya. Harga jual brown cap misalkan itu 199.000, kita tidak bisa jadi 150.000. Yang bisa kita lakukan adalah bisa jadi ini contohnya dengan subsidi ongkir atau gratis ongkir. Itu bisa kita lakukan di broadcast follow up. Kayak gitu. Oke. Tadi Mas Farid mau nanya lagi ya? Tika ada pertanyaan lagi? Enggak sih Pak Kur, itu dulu. Thank you. Oke, ada pertanyaan nih. Kalau dalam beberapa jam lead yang masuk via WA gak respon, kapan sebaiknya CS follow up? Hari itu juga, malamnya, besoknya, atau beberapa hari berikutnya? Sebaiknya hari itu juga. Jadi misalkan kita sudah berikan informasi mengenai manfaat, dia belum jawab juga, itu langsung di follow up lagi. Di follow up lagi dengan misalkan manfaat nih udah, bisa dengan mengirimkan testimoni misalkan. Mengirimkan foto pengiriman, itu bisa juga ya. Dan beberapa hari terakhir ini teman-teman CS kita mempraktekkan untuk menelpon prospek, dan hasilnya itu alhamdulillah closing rate jadi meningkat. Kenapa? Karena ternyata dengan menelpon itu orang jadi lebih yakin karena bisa dua arah, bisa mendengar suaranya, bisa mendengar auranya ya. Bisa jadi closingnya itu lebih tinggi dengan closing rate. Jadi Bapak Ibu juga bisa mencoba gitu ya. Ketika nggak respon, itu bisa coba ditelepon. Ya, ditelepon. Namanya percobaan, pasti ada yang diterima, ada juga yang di-reject, yang nggak diangkat, ya itu biasa lah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menelpon. Nanti terlepas prospek itu mengangkat, ya alhamdulillah diangkat, kita bisa ngobrol. Kita bisa tahu kendalanya apa. Ya nggak, kendalanya apa, mungkin kemahalan atau mungkin ongkirnya terlalu mahal gitu ya, atau seperti apa gitu. Jadi di telepon itu kita langsung clear itu dia nolak atau enggak, dia beli atau enggak gitu ya, itu clear. Kalau di WhatsApp kan nggak clear, artinya nggak jelas gitu, dia sebenarnya mau beli nggak sih, karena nggak jawab gitu, kita bingung. Nah dengan telepon itu bisa langsung ketahuan tuh. Kalau dia oke, ya dia transfer, atau dia langsung oke, saya COD, oke saya transfer gitu. Itu salah satu yang bisa dilakukan ya, bisa dilakukan untuk meningkatkan closing rate itu dengan cara menelpon kayak gitu. Oke. 16 partisipan, alhamdulillah lumayan banyak ya. Oke, sudah 1 jam lebih banget ya. Oke, mungkin Bapak Ibu itu aja ya diskusi kita malam ini. Kapan-kapan kita diskusi lagi. Oh ya, ini ada salam dari Mas Rehan, dari Pak Rehan. Jangan lupa PR-nya dikerjain. PR-nya apa sih?
Yang Shopee ya? Oh ya, posting berapa produk Pak? Produk satu produk aja, tapi 15 kali atau bisa Oh, satu produk, jangan lupa PR-nya satu produk untuk 15 kata kunci diupload di Shopee. Nah, nanti evaluasinya hari apa ya? Rencananya Sabtu ya? Sabtu malam insya Allah. Schedule-nya adalah Sabtu malam jam 8. Itu nanti ketemu lagi dengan Pak Rehan untuk membahas Shopee. Itu Shopee penting juga karena udah banyak toko-toko yang closing brown caps asli tutup silver dari Shopee. Kenapa? Yang tadi saya awal bilang karena kita udah ngiklan, kita sudah menyebar informasi ini ke seluruh Indonesia, dan ada orang-orang yang lebih nyaman transaksi di marketplace, di Shopee, di Tokopedia gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan. Ini ada spillover, ada apa namanya tumpahan ya. Ada tumpahan prospek, tumpahan traffic dari Facebook Ads yang mereka menuju ke belinya di mana? Di marketplace di Shopee. Jadi PR ini bukan hanya sekedar PR, tapi sebenarnya adalah membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan potensi penjualan di marketplace. Kayak gitu. Oke, itu aja ya dari saya Bapak Ibu. Jika ada kesalahan mohon maaf. Jika ada salah-salah kata mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Di sini agak telat 10 menit ya, harusnya cuma 1 jam. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanya di grup ya, di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.